Assalamualaikum, welcome happy moms di channel Umu Akilas Daily. Sebelum saya lanjutkan videonya, pinjam jempolnya untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk pemberitahuan video saya selanjutnya. Moms, new normal beberapa daerah ada yang udah menerapkannya, ada juga yang belum menerapkannya. Karena daerah tersebut termasuk ke dalam zona merah, bahkan zona hitam. Nah, udah siap nggak sih kita moms untuk menghadapi kenormalan baru di tengah wabah? Saya sendiri sebenarnya sedih ya moms ya, melihat angka kasus COVID-19 yang semakin menunjukkan angka pelonjakan dan tidak menunjukkan angka penurunannya. Nah, tapi pemerintah udah nerapin dan nganjurin untuk menerapkan new normal. So apa boleh buat gitu ya. Tapi menurut saya kalau kita memang nggak penting-penting amat untuk keluar rumah, jadi ya mending jangan keluar dulu ya manusia. Dan kalau memang harus keluar rumah, misal kita pergi ke pasar atau kita mengurus keperluan yang harus membuat kita keluar rumah, maka tetap kita harus waspada bahwa kita itu masih menghadapi wabah. Dan yang kedua, jangan sampai lalai bin lupa terhadap protokol kesehatan, karena itu adalah pencegahan dasar bagi kita untuk mencegah dari COVID-19 ini. Nah, apa itu pencegahan dasar? Pasti mom semua udah tahu ya. Tapi di sini saya mau ngingetin lagi apa aja sih protokol dasar tersebut. Pertama adalah cuci tangan dengan sabun dengan air mengalir. Nah, kalau misalnya nggak ada sabun, kita bisa pakai hand sanitizer. Dan jangan sampai sekali-sekali ketika kita belum cuci tangan, kita menyentuh wajah kita dengan tangan kita. Karena tangan kita ini gitu ya, itu adalah salah satu sumber dari kontaminasi virus. Terus kemudian jangan lupa kita juga harus ketika keluar rumah harus menerapkan physical distancing atau jaga jarak. Kalau bisa 1 meter ya moms ya, kalau bisa sih lebih gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah mengenakan masker dalam setiap aktivitas, terutama aktivitas yang mengharuskan kita keluar rumah. Tapi moms, ada hal-hal yang penting yang harus kita ketahui ya, bahwasanya meskipun kita udah new normal dan nggak bisa dipungkiri banyak orang yang keluar rumah, bahkan kita bisa jadi ngelihat orang-orang di depan rumah kita bakal berseliweran, mereka nggak pakai masker, mereka tidak jaga jarak dan sebagainya. Maka ini hal yang penting yang harus mom semua itu tanamkan benar-benar itu, bahwasanya ketika tubuh kita itu enggak fit, jangan sekali-sekali kita memaksakan diri untuk keluar gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, ketika kita keluar rumah, maka sebisa mungkin kita benar-benar sesuai dengan apa yang kita butuhkan di luar rumah. Kalau bisa segera untuk balik lagi ke rumah sesegera mungkin. Jangan sampai kita nongkrong-nongkrong di rumah tetangga, apalagi ngegosip. Nah, ingat ya moms ya, pandemi belum usai. Terus kalau misal kita keluar rumah nih, misal kita ke toko atau ke pasar, please batasi untuk menyentuh barang-barang yang kita temui di pasar atau di toko tersebut atau tempat-tempat umum lainnya. Nah, kalau misalnya nih, kita terpaksa pegang nih, kita pilih barang-barang tadi, milih-milih barang dagangan. Nah, otomatis tangan kita ini kan terkontaminasi ya. Maka sebelum cuci tangan, kalau bisa kita jangan memegang barang-barang pribadi kita seperti handphone, dompet, atau tas terlebih dahulu sebelum kita benar-benar memastikan
bahwasanya kita udah cuci tangan. Nah, tujuannya itu apa sih? Tujuannya adalah untuk mengurangi resiko kontaminasi virus. Nah, kalau kita pergi, kemudian kita terpaksa menggunakan transportasi umum, nah ini nih, Moms harus bawa bekal minum. Nggak lucu kan ketika kita udah di angkot atau kita udah di bus gitu ya, kita pakai masker, udah bener-bener safe semuanya, kemudian kita haus. Gimana? Kebayang nggak sih kita bakal cari minum di mana gitu-gitu. Nah, maka begitu deh, kita harus siapkan air minum dan bekal dari rumah sendiri agar kita tidak terjadi hal yang tidak diinginkan nantinya. Nah, kemudian Moms, untuk yang berikutnya, ketika kita misalnya nih ada nih Moms ini ada beberapa yang jadi ibu karir, maka mengharuskan diri untuk keluar rumah untuk bekerja, kemudian atau suaminya juga harus bekerja di era new normal ini, di tengah pandemi dan wabah ini, maka sebisa mungkin Moms itu untuk menyiapkan bekal buat suaminya untuk bekerja di kantor. Karena apa? Karena kita nggak bisa memastikan bahwasanya jajan di kantin, tukang masaknya itu benar-benar menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Maka kalau kita nggak bisa memastikan itu, kalau bisa bawa bekal dari rumah ya Moms ya. Ribet ya Moms ya. Sebenarnya ini itu sederhana banget loh. Kita itu sedang diajarin oleh sistem untuk menjadi pribadi yang hidup sehat dan hidup bersih, biar bisa jadi kebiasaan kita sehari-hari setelah wabah ini usai. Tapi kalau Moms itu ngerasa ini adalah sebuah keribetan, maka saran saya jangan keluar rumah, gitu ya Moms ya. Nah, ngomong-ngomong soal wabah atau pandemi, kita itu nggak boleh mengandalkan kuratif ya Moms ya. Apalagi obat dan antivirusnya atau vaksinasinya ini belum ada. Kalaupun ada, itu sebatas uji preklinis dan sebatas hanya untuk pencegahan. Kalau untuk yang benar-benar antivirusnya, yang benar-benar spesifikasi ke COVID-19 ini belum, tapi lagi proses sih sebenarnya. Maka sebenarnya wabah dan pandemi itu kuncinya itu bukan di kuratif ya Moms ya, bukan di proses kuratifnya, tapi ada di pencegahannya. Maka sebenarnya sayang banget sih ya kalau kita mikir ya, sayang banget gitu. Sebenarnya kita sejak awal konfirmasi pasien pertama yang terkonfirmasi COVID-19 itu harusnya kita udah nerapin karantina wilayah. Karena kalau udah nyebar kayak gini, bahkan kasus positif corona yang udah mencapai puluhan ribu, kemudian banyak sekali yang meninggal sampai ribuan, maka ini jadi ngeri banget loh Moms gitu ya. Bahkan kita nggak bisa memastikan kita, anak kita, atau saudara-saudara kita nggak terkena virus COVID-19 ini. Nggak ada salahnya ya kita melakukan ikhtiar preventif agar sistem imun kita itu kuat, dan kalaupun sakit, ikhtiar yang udah kita lakukan sebaik mungkin tadi bisa mempercepat pemulihan tubuh kita. Nah, salah satu preventif kita adalah rutin makan dan minuman yang sehat, salah satunya herbal atau tanaman obat. Nah, ini dia 5 herbal yang wajib ada di dapur kita. Karena sewaktu-waktu kita sakit, kita pasti membutuhkannya. Oke Moms, herbal yang pertama adalah kunyit. Siapa sih yang nggak tahu herbal kunyit? Herbal kunyit ini adalah salah satu empon-empon yang wajib Moms ketahui. Dan ini menjadi tes dasar menjadi menantu ya, karena menantu yang baik itu harus bisa bedain mana jahe, mana kencur, mana kunyit, mana kunci, kayak gitu. Nah, apalagi kunyit ini adalah salah satu bumbu dasar yang wajib dipunya untuk masakan khas di Indonesia. Nah, kenapa sih kok harus kunyit gitu kan? Nah,
Kunyit ini banyak banget manfaatnya untuk kesehatan. Di dalam kunyit ini ada satu zat yang namanya kurkumin. Nah, kurkumin ini bersifat antioksidan yang mengandung anti radang yang poten banget. Nah, ada kurang lebih 200 mg kurkumin di dalam 1 sendok teh kunyit yang sudah diparut. Nah, menurut penelitian, kurkumin ini bekerja untuk memblokir sitokin dan enzim penyebab inflamasi yang ada di dalam tubuh. Nah, selain itu, kerjanya juga membantu untuk menurunkan kadar histamin yang ada di dalam tubuh kita. Jadi, kesimpulannya ya Mams, penelitian beberapa penelitian itu melaporkan bahwasanya kunyit ini sangat efektif untuk dijadikan sebagai anti radang. Wow. Selain kunyit ini efektif banget buat peradangan, kunyit juga selama bertahun-tahun secara empiris digunakan oleh nenek moyang kita sebagai penurun panas atau antipiretik. Sebuah penelitian menunjukkan bahwasanya perasan rimpang kunyit ini efektif sebagai antipiretik terhadap seekor tikus putih jantan yang terletak pada dosis 69 mg per 69 mg bahan per berat badan. Nah, itu dosis dari kunyit tadi sebagai antipiretik. Nah, meski penelitiannya masih sebatas preklinis ya Mams, tapi bertahun-tahun kunyit ini sudah dikonsumsi dan sudah dijadikan dan diambil manfaatnya oleh nenek-nenek kita selama bertahun-tahun untuk mengobati beberapa penyakit. Jadi secara empiris kunyit ini berkhasiat dan aman bagi tubuh kita. Herbal yang kedua adalah sereh. Siapa sih yang nggak tahu herbal sereh ini? Dia itu adalah herbal aromatik yang juga sama-sama dijadikan sebagai bumbu dasar beberapa masakan. Jadi ketika masakan Indonesia dikasih sama sereh, Masya Allah, rasanya aromanya benar-benar endes banget. Kita pasti tahu ya sate lilit dan beberapa masakan lainnya yang memakai serai. Nah, jadi serai itu juga menjadi satu bumbu wajib yang harus Mams ketahui ya. Sejak istilah empon-empon itu viral, kayak misalnya kemarin ya, karena kita sedang menghadapi COVID-19 dan para peneliti berlomba-lomba untuk meneliti beberapa tanaman obat yang ada di Indonesia, sereh menjadi salah satu tanaman obat yang viral karena pernah diteliti oleh salah seorang profesor biologi molekuler dan guru besar di Universitas Erlangga. Beliau bernama Prof. C.A. Nizam, yang beliau meneliti empon-empon bahwasannya empon-empon ini bagus dan dapat menangkal virus corona. Tapi Mams, sudah dikonfirmasi ya bahwasannya bahan-bahan tersebut yang sudah disampaikan oleh beliau ini bukan membunuh virusnya, oke? Jadi bukan membunuh virusnya, tapi dia bagus untuk pencegahan yang ketika kita meminumnya secara rutin itu dapat membantu untuk mempercepat proses pemulihan ketika kita sedang sakit. Serai secara empiris, selain dia itu bisa meningkatkan sistem imun, dia juga secara empiris bisa menurunkan demam. Selain itu dia bisa mencegah terjadinya flu dan hidung tersumbat. Jadi nggak ada salahnya ya Mams ya untuk mengkonsumsi serai agar mengurangi keluhan-keluhan sakit kita, terutama sakit pernafasan seperti flu dan hidung tersumbat. Kemudian berikutnya adalah bahwasanya dosis dari serai ini adalah 1 gelas serai bisa 1 atau 2 batang itu diminum 1 kali sehari. Nah, kemudian herbal yang ketiga adalah kelor. Setelah diteliti oleh tim peneliti UI dan IPB dan ternyata
daun kelor ini menjadi satu yang di-create hingga menjadi booming. Dan dia viral sebagai salah satu herbal yang dapat mencegah COVID-19. Nah, tapi teman-teman moms semuanya, bahwasanya yang disebut dengan mencegah di sini bukan ngobatin ya, sekali lagi bukan ngobatin, tetapi adalah mereka mengkonfirmasi bahwasanya mereka telah dari hasil bioinformatika mereka telah melakukan docking atau mendocking struktur virus secara keseluruhan dengan struktur herbal yang ada, sehingga nampak di sana terjadi hasil bahwasanya daun kelor itu menjadi salah satu herbal yang digunakan untuk mencegah virus COVID-19 ini. Nah, tapi ingat ya moms ya, bukan mengobati. Nah, mengkonsumsi kelor itu juga nggak ada salahnya ya moms ya buat kita, apalagi kelor ini adalah salah satu sayuran yang kaya manfaat, yang nutrisinya luar biasa. Dan ketika kita mengolah menjadi sebuah minuman, teh, atau menjadi makanan, misalnya bobor atau sayur kunci, sayur bening, Masya Allah itu enak banget dan disukai para anak-anak kita kayak gitu. Nah, terus untuk konsumsi kelor ini sifatnya anjuran ya moms ya. Kalau misalnya mom semuanya benar-benar ada keluhan dan terindikasi COVID-19, maka yang harus kita lakukan adalah segera ke dokter untuk memeriksakan diri. Nah, di dalam daun kelor itu ada senyawa antioksidan. Apa aja itu? Ada vitamin C, ada beta karotin, ada quercetin, dan ada asam klorogenat. Nah, senyawa tadi itu bermanfaat untuk sebagai antioksidan bagi tubuh kita, sehingga dengan antioksidan yang tinggi dalam tubuh kita jadi seseorang yang gak gampang sakit. Maka gak ada salahnya ya moms ya kita mengkonsumsi daun kelor. Kemudian herbal yang keempat adalah jahe. Nah, moms, siapa yang gak tahu jahe? Jahe ini menjadi salah satu primadona rimpang di Indonesia karena manfaatnya yang banyak banget. Dan kalau minuman udah dikasih jahe, Masya Allah, endes banget, nampol. Segernya itu luar biasa, menghangatkan badan, dan di tenggorokan tuh enak banget. Maka dari itu jahe itu menjadi salah satu primadona di Indonesia. Nah, jahe ternyata dia berkhasiat sebagai penjaga sistem kekebalan tubuh kita, karena dia bisa mencegah dan membunuh bakteri serta virus yang ada di dalam tubuh kita. Meskipun virusnya ini bukan virus yang spesifik COVID ya, tapi virusnya virus acak. Nah, jahe selain juga dia bisa untuk sebagai peningkat sistem kekebalan tubuh, jahe itu juga bermanfaat dan berkhasiat sebagai anti radang. Nah, ketika kita mengkonsumsi jahe tersebut mungkin lewat minuman atau makanan seperti itu ya, maka kita akan mendapatkan manfaat bahwasanya misalnya kita ini lagi capek-capek nih ya, kondisi tubuh kita lagi nyeri, entah pundak, entah kaki kayak gitu ya, maka ketika kita setelah mengkonsumsi herbal jahe ini, maka kita akan mendapatkan khasiat badan ini terasa ringan setelah meminumnya. Nah, tapi perlu digaris bawahi ya moms ya, bahwasanya ketika kita batuk berdahak, sebisa mungkin jangan meminum jahe ya. Karena apa? Karena jahe ini dia bersifat panas yang justru akan membuat dahak jadi semakin susah keluar. Atau herbal yang kelima adalah kencur. Nah, kencur ini juga salah satu herbal yang juga kita pasti mams semua pada tahu, apalagi yang doyan bikin seblak ya, karena kencur ini menjadi salah satu bumbu
di dalam seblak ala Jawa Barat. Nah, tanaman herbal kencur ini adalah menjadi salah satu tanaman herbal yang juga bisa untuk meningkatkan sistem imun kita. Karena kandungan yang ada di dalam kencur itu sama seperti kandungan yang ada di jahe dan juga di kunyit, yaitu kurkumin. Nah, kencur secara tradisional itu digunakan untuk mengobati batuk, kemudian kencur juga bisa mengatasi batuk berdahak dan membuat pernafasan kita menjadi lebih lega dan membantu proses penyembuhan batuk secara optimal. Nah, luar biasa banget ya batuk ini, meskipun spesifikasinya adalah untuk kencur ini ya, spesifikasinya untuk batuk. Nah, itu tadi adalah kencur, dan kencur ini bisa dikonsumsi dengan cara diparut, diperas, atau bisa langsung dikonsumsi, dikunyah, kemudian ditelan, atau bisa dikonsumsi dengan cara diseduh dengan air panas. Oke moms, itu tadi adalah 5 herbal yang harus ada di dapur kita saat kita menghadapi pandemi wabah yang luar biasa. Karena apa? Karena kita dituntut untuk selalu sehat dan mempunyai tubuh yang selalu fit agar kita nggak gampang tertular penyakit. 5 herbal tadi bisa jadi alternatif bagi kita untuk menjaga kesehatan tubuh agar tetap sehat dan selalu fit. Insya Allah di video selanjutnya kita akan ada resep-resep menarik gimana cara mengolah 5 herbal tadi menjadi makanan dan minuman yang endes banget. Nah, oke, itu moms semuanya, terima kasih ya karena udah menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan tinggalkan komentar di kolom komentar untuk saran dan kritik kepada saya agar saya bisa memberikan video-video yang mengedukasi mama semua dengan video-video yang lebih baik lagi. Jadi, sampai jumpa di video selanjutnya ya moms. Always happy, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.